Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik semua. Baik semua ya. Gimana puasanya hari ini? Alhamdulillah. Lancar ya. Kita berani bikin kontennya malam-malam takut batal ya. Oke, seperti biasa, gue Jamie, Gua Dayat. Dan gua Rosadi. kita bertiga mau nyeritain lagi film lagi. Baru lagi. Kali ini kita mau membahas film yang agak fresh ya daripada yang kemarin. Kemarin serius-serius terus. Sekarang yang agak lucu-lucu. Yang ada ceweknya. Itu dia. Hai. Mantap. Maknyes. Film apa nih, geng? The Girl Next Door. Mantap. Rilisan tahun 2004. 2004 ya. Tanggaku cewek. Apa? Tanggaku cewek. Lo gitu sih? Tetangga cewekku goblok. Tangga cewek. Salah ya? Enggak juga. Apa dong? Tanggaku cewek gitu. Tetanggaku cewek. Lo tetangga gue ibu-ibu juga ngomong. Oke, film The Girls Next Door. Ini film apa nih? Komedi ya? Komedi. The Girl Next Door merupakan film komedi romantis yang dirilis tahun 2004. Disutradarai oleh Luke Greenfield. Bikin nama susu ya? Bikin Greenfield. Yang main itu ya? yang main ini kemarin tuh apa? Kemarin kita bahas sempat ya Into the Wild. Into the Wild. Emily ya? Film pertama. Alexander Supertramp yang main. Emily Hirsch. Ceweknya siapa sih ini namanya? Nah, tuh. Alicia Cuthbert. Cuthbert. Elisa Cuthbert. Cuthbert. Oke. Terus ada dua temennya juga ya? Ada dua temennya ada dua si siapa namanya? Matthew. Matthew. Siapa Matthew namanya? pemeran utamanya Panjul. Iya kan temennya Matthew gimana sih? Temennya Matthew. Jadi temennya Leeds. Leeds yang Leeds diperankan dan oleh Paul Paul Dano dan Leeds Eli Stories. Eli. yang diperankan oleh Chris Marquardt. Oke. Kita Film ini mengisahkan tentang seorang jenius di sekolah Seorang siswa menengah jenius. atas yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Mantapnya sih mantap. Mantap. Mantapnya dia jatuh cinta dengan seorang gadis tetangga rumahnya yang ternyata seorang bintang film Pemeran XXNX. bintang film blue film ya Iya. yang sedang rehat dari aktivitasnya. Oke, kayaknya seru nih ya. Seru. Pastinya. Oke, kita review yuk. Ayo. Oke. Film ini menceritakan tentang seorang siswa menengah atas, yaitu Matthew Kidman, yang biasa dipanggil Mamat oleh teman-temannya, Metal. yang diperankan oleh Emily Hirsch, yang akan segera lulus dan ingin melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah. Matthew merupakan siswa yang berprestasi dan berkesempatan mendapatkan beasiswa di Universitas Georgetown jika dia berhasil memenangkan kompetisi pidato yang diselenggarakan oleh sekolahannya untuk para siswa yang berprestasi. Cerita dimulai ketika dia yang Cerita dimulai ketika dia yang seorang ketua OSIS memberikan sambutannya tentang perencanaan pesta dansa di sekolahannya. Matthew juga telah berencana untuk membawa siswa jenius asal Kamboja yang bernama Samnyang. Ya salamnya. Samnyang. Samnang. Samnang untuk belajar ke Amerika. Dia telah berhasil mengumpulkan sumbangan sebanyak 25.000 US dollar untuk mendanai kepindahan Samnang. Selain dipusingkan untuk menulis pidato yang dia persiapkan untuk lomba, Matthew merasa hari-hari terakhirnya di kelas berlangsung membosankan dan kurang bergairah dibandingkan siswa-siswa lainnya. Bersama dua sahabatnya, Leeds dan Ellie, siswa kutu buku yang kurang bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Dia berpikiran menginginkan sekali ikut bolos ke pantai bersama gadis-gadis seperti teman-temannya yang lain. Yang akhirnya Matthew mengajak dua teman kutu bukunya untuk sedikit bersenang-senang, namun ditolak oleh mereka mentah-mentah. Matthew pun memutuskan untuk pergi sendiri dan para siswa mulai mengelabui petugas lalu lintas dengan menutup plat kendaraan mereka masing-masing. Sementara Matthew mengikuti mereka dari belakang, kemudian masuk ke mobilnya, lalu dia membayangkan mendapat kesialan karena dikejar oleh petugas lalu lintas. Dia diperintahkan untuk berhenti namun diabaikannya, hingga sampai suatu ketika mobil petugas yang mengejarnya menghantam sebuah mobil sampai hancur.
Akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut mereka, namun tetap membolos dengan pulang ke rumah. Menghayal doang. Dia banyak menghayal dia. Sesampainya di rumah, dia melihat mobil yang asing baginya. Ternyata ayahnya sedang kedatangan tamu, temannya yang bernama Pak Peterson. Pak Peterson. Dan mereka pun mengucapkan selamat kepada Matthew dengan apa yang dirahinya. Di rahimnya. Hingga pada suatu malam yang akan merubah jalan hidupnya, seperti biasa dilakukan Matthew, membuang sampah sembari menghafal pidatonya yang ia persiapkan untuk lomba. Hingga dia berpapasan dengan tetangga baru sebelahnya yang ternyata bernama Daniel. Elisa Cuthbert, yang cantik, bohai, demplon, dan mantap pokoknya. Yang bikin gak fokus buang sampah sampai nubruk tong sampahnya. Sementara Daniel cuma senyum kecut kali ya. Senyum kecil. Senyum kecut. Saat di kamar, Menggoda dia. Saat di kamar, Matthew langsung telepon Ellie temannya dan menceritakan tentang tetangga barunya yang mantap tersebut. Pada saat bersamaan, Matthew tidak sengaja melihat jendela tetangganya yang terbuka dan ternyata Daniel yang berada di kamarnya, yang membuat obrolan dengan Ellie jadi gak fokus dan jadi makin gak fokus Matthew ketika lihat Daniel ternyata sedang ganti baju. Dan terlihatlah sepasang parabola dan sepaket martabak telur komplit. Itu yang gak bikin fokus tuh. Sayang, sungguh sayang, kejadian itu berlangsung singkat karena Matthew keburu kegap oleh Daniel. Daniel yang tidak terima mungkin memikirkan sesuatu rencana. Kemudian dia langsung menuju rumahnya Matthew dan memperkenalkan diri pada kedua orang tuanya. Orang tuanya menyarankan kepada Matthew agar dia bersedia mengajak Daniel berkeliling komplek. Dan benar saja, saat mereka berdua mengeliling komplek, Daniel berinisiatif untuk mengerjai Matthew dengan cara menyuruh Matthew melepas semua pakaiannya di depan sorot lampu mobil sebagai balasan karena Matthew sudah mengintip martabak telur komplit yang kemudian Daniel meninggalkannya di jalanan komplek. Untuk menutupi ikan lelenya, Matthew menggunakan sebuah ban truk yang entah dapat dari mana itu bannya. Hingga Daniel datang menjemputnya dan diajak ke kafe untuk ngobrol-ngobrol. Dan sejak saat itu hubungan mereka berdua bertambah dekat. Hingga pada saat Matthew di sekolah dan sedang bosan-bosannya, Matthew menengok ke jendela dan melihat Daniel yang datang mengajaknya bolos. Padahal saat itu akan diadakan ujian. Matthew memilih kabur untuk wakuncar dengan Daniel. Begitu setiap harinya berikutnya. Lebih memilih wakuncar dengan Daniel ketimbang main sama temennya tuh si Klitsch. Hari-harinya yang dirasa sangat membosankan sekarang mulai berubah dengan hari yang penuh berwarna. Berwarna. Baca. Sampai pernah suatu ketika mereka melakukan hal konyol dengan berenang di malam hari di rumah kepala sekolahnya. Hampir kegap oleh kepala sekolahnya. Mereka berhasil kabur. Kemudian mampirlah mereka ke rumah Ellie. Daniel yang memencet bel rumahnya. Ellie dan Klitsch yang sedang nonton film Unyil. Unyil. Film warkop kali ya. Langsung menghampiri pintu, membuka, kemudian kaget melihat cewek mantap. Basah kuyup yang membuat mereka melongo hingga muncul Matthew di samping Daniel. Kemudian Matthew dan Daniel mengajak mereka untuk jalan, tapi Daniel meminta izin untuk ganti baju dulu. Ketika melihat Daniel berjalan seksi, mereka bertiga malah bengong, mungkin menahan ikan lelenya yang sedang mau loncat kali ya. Mulai berontak. Mereka pergi ke sebuah pesta yang dihadiri oleh anak muda. Para cowok-cowok di pesta itu sampai bengong melihat penampilan Daniel saat itu. Di situ juga mereka bertemu dengan teman sekolahnya yaitu Hunter, Derek, dan Troy. Di situasi itu Matthew sempat merasa panik dan tidak nyaman karena melihat suasana pesta yang melakukan hal-hal gila secara bebas. Yang intinya dia mengkhawatirkan Daniel. Ketika melihat Daniel sedang didekati oleh Derek yang terlihat mabuk, Matthew langsung menghampiri, mendorong Derek
kemudian mencipok basah Daniel di depan masyarakat pada malam itu. Masyarakat. Lalu Ellie dan Klitsch melihatnya dengan bangga kepada Matthew. Hingga keesokan harinya, Ellie mengetahui identitas dan pekerjaan dari cewek yang sedang Matthew kencani. Ellie berusaha untuk memberikan informasinya terhadap Matthew dengan membajak ruang lab komputer. Ellie memberitahu dengan memutarkan video rekaman adegan Daniel yang sedang dimantap-mantap oleh guru karatenya. Pada saat itu, Matthew sempat tidak percaya dan marah kepada Ellie, kemudian meninggalkan Ellie. Ellie mengejarnya hingga depan gedung dan malah berteriak-teriak menyuruh Matthew membawa Daniel ke motel untuk dipakai dan mengancam akan bunuh diri jika Matthew tidak mau melakukannya. Sepulangnya Matthew di rumah, ternyata Daniel berada di rumahnya sedang melihat foto-foto kecilnya bersama ibunya. Pada saat bersamaan, datang ayahnya untuk mengantarkan minum ke Daniel. Secara langsung Matthew yang ngacengan membayangkan ayahnya sedang di karaoke dengan Daniel. Sampai-sampai Matthew menghayati lalu berteriak dan mengagetkan semua yang ada di situ. Saat ditanya Daniel, Matthew berdalih sedang tidak sehat. Kemudian Daniel pun menawarkan bantuan agar Matthew merasa lebih baik. Tapi emang dasar Matthew yang sedang birahi juga, dia malah membayangkan mantap-mantap dengan Daniel. Setelah sadar, Matthew langsung bilang bahwa dia merasa sudah baikan. Setelah itu, seperti biasa mereka pun keluar malam untuk wah kuncar. Atas dasar saran Ellie, Matthew mengajak Daniel ke sebuah motel murahan untuk bersantai. Daniel menebak bahwa Matthew telah mengetahui masa lalunya. Dia berusaha untuk menggodanya dengan melakukan striptease dan menggodanya untuk melakukan penetrasi. Seketika Matthew terkejut dengan apa yang dilakukan Daniel. Dia pun gugup dan bingung harus melakukan apa. Kalau lu mah sikat terus ya bro. Setelah merasa tertekan, kemudian Matthew bertanya mengapa dia merendahkan dirinya. Kemudian Daniel menjelaskan bahwa ia menyukai sifat Matthew yang dulu dan kecewa dengan perlakuan Matthew yang tidak mengerti perasaannya. Terluka dia. Keesokan paginya, Matthew berusaha untuk meminta maaf terhadap Daniel dengan mendatangi rumah Daniel. Ketika dia bertemu Daniel, dia menjelaskan maksud dari apa yang sudah dilakukannya. Dan dia pun terkejut melihat ada laki-laki di rumah Daniel, yaitu Kelly, mantan dari Daniel dan juga seorang produser film porno. Yang sedang mengajak Daniel untuk kembali ke industri film. Mantap. Rupanya usaha Matt menjadi sia-sia dikarenakan Daniel tetap ingin kembali ke industri film porno dan pergi ke Las Vegas bersama Kelly. Kemudian Kelly mengajak Matthew ke sebuah klub yang berisi pria-pria hidung belang yang sedang minum-minum sambil nonton striptease. Ketika itu Matthew melihat Pak Peterson, teman ayahnya yang ternyata sedang asik nyawer biduan. Asik. Matthew memberitahu Kelly bahwa orang tersebut adalah teman ayahnya. Malah Kelly mengerjai dengan memanggil Pak Peterson dan mengenalkan kepada Matthew. Merasa malu, malah Pak Peterson mentraktir mereka berdua sampai didatangkan biduan striptease di depannya. Mantap. Keesokan harinya di sekolah, ketika materi edukasi seks, diputarlah video sex education di kelas. Dan semua anak di kelas berasa bosan dan tidur semua. Hanya Matthew yang memperhatikan. Kemudian Ellie berkata, kalau cuma film ginian mah, gue juga bisa bikin lebih bagus dari ini, kata Matthew. Ellie. Oh salah. Kata Ellie ya. Ketika bubaran sekolah, ternyata Kelly menunggu depan sekolah sambil ngecengin cewek-cewek anak sekolahan. Ketika di mobil, Kelly memberikan ide kepada Matthew dengan kondisi sekolah yang seperti ini. Matthew bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa jika dia bisa merekam adegan mantap-mantap ketika acara pesta dansa. Matthew pun mengajak ke tempat administrasi sekolah karena akan mengurus dana yang akan dikirimkan kepada Samnang untuk beasiswanya, dan mengenalkan Kelly kepada staf administrasi bahwa Kelly adalah walinya. Hari berikutnya Matthew melihat Daniel yang sedang
berkemas dan akan segera pergi bersama Kelly ke Las Vegas untuk acara exhibition dan menemui penggemarnya di sana. Sepertinya Daniel pun masih merasa kecewa dengan Matt. Setelah kepergiannya, Matthew bercerita kepada Ellie dan Klitsch bahwa dia sangat menyesal telah mengajak Daniel ke motel. Setelah diliput rasa bersalah dan penyesalan, Matthew mengajak kedua temannya, Ellie dan Klitsch, untuk pergi dan mencari tahu keberadaan Daniel yang sedang ada di acara exhibition film dewasa di Las Vegas. Saat sampai di pameran, Ellie yang terobsesi dengan sutradara langsung merekam acara di sana yang langsung dipergoki oleh keamanan di sana. Dia dikira wartawan dan Ellie mengaku sebagai anak SMA yang sedang melakukan penelitian. Saat Daniel naik ke panggung dengan nama artis Athena, Matt melihat raut wajah yang tidak nyaman pada Daniel. Lalu Matthew pun memanggil Daniel yang ternyata tidak dipedulikan oleh Daniel. Di situ Matt mengungkapkan apa yang dirasakannya. Daniel yang tidak nyaman meninggalkan panggung dan membuat seluruh penonton mengumpat kepada Matthew. Kemudian Matt bertemu dengan Kelly yang mengungkapkan dengan sotoy bahwa Daniel sebenarnya sangat tidak nyaman melakukan apa yang dikerjakannya. Sehingga Kelly mengajaknya ke sebuah ruangan dan memberitahu Matt untuk tidak mencampuri urusannya. Tidak sampai di situ, Matt tetap mau menunggu meskipun sudah diingatkan kedua temannya bahwa besok pagi ada acara beasiswa yang harus dihadirinya. Matt tidak mau mendengarkan kedua temannya, dia tetap mencari dan ingin menemui Daniel. Sementara Matthew mencari Daniel, Ellie dan Klitsch yang sedang asik minum-minum sambil menunggu Matt didatangi seorang cewek pornstar. Asik. Dan Ellie mengaku sebagai sutradara film dan malah berlagak gila menawarkan cewek tersebut main di filmnya. Belgia. Tiba-tiba muncul seorang lelaki kekar yang ternyata adalah pacar dari cewek tersebut. Sebut saja namanya Udin Barbel ya. Badannya gede banget. Lalu Udin Barbel malah menawarkan kepada Ellie untuk merasakan sepasang parabola milik pacarnya tersebut. Tawar-tawarin properti begini. Dan dengan pede malah Klitsch yang menerima tawaran itu dan langsung menggrepe-grepe cewek tersebut. Tiba-tiba petugas keamanan yang tadi menangkap Ellie datang dan memberitahu bahwa dua anak ini bukanlah sutradara. Mereka hanya dua anak SMA yang sedang melakukan penelitian. Akhirnya Udin Barbel pun ngamuk dan mengejar Ellie dan Klitsch yang kabur lompat ke lantai dasar. Kemudian bertemu dengan Matthew dan mengajak pergi karena keadaannya sudah tidak beres. Saat itu juga Matthew berhasil bertemu Daniel yang sedang bersama Kelly. Tanpa banyak bicara, Matthew hanya memberikan selembar kertas yang pertama digambar Daniel waktu pertama bertemu. Keesokan harinya, Matthew yang belum sempat tidur, dia didatangi Daniel menjemput untuk pergi ke sekolahnya bersama. Pada siang harinya, saat Matt berada di kelas, tiba-tiba Kelly datang dan langsung menyeret Matt dari kelas dan mengajaknya pergi. Di situ Kelly bilang bahwa dia sudah rugi 30.000 US dollar karena ulahnya kemarin. Dan Matt dihajar habis-habisan oleh Kelly sambil diledekin. Di situ Kelly berpura-pura menyesal dan memberi obat untuk Matt yang ternyata itu adalah narkoboy, dikasih ekstasi ya. Iya. Belum puas sampai di situ, Kelly masih mengerjai Matt dengan menyuruhnya mencuri piala yang bentuknya seperti lele cowboy di rumahnya Hugo. Yang menurut si Kelly ini seharusnya piala itu adalah miliknya karena Hugo telah mencuri idenya. Saat Matt terjebak di dalam rumah Hugo, Kelly malah menelpon polisi dan melaporkan tindakan pencurian. Tetapi Matt ini tetap berhasil mencuri piala lele cowboy-nya milik Hugo meskipun hampir tertangkap polisi. Setelah itu Matt menelpon Ellie dan Klitsch agar menjemputnya untuk kembali ke sekolah karena acara beasiswa akan segera berlangsung. Saat itu mereka juga menjemput Daniel. Di dalam mobil, Matthew mulai merasakan panik karena efek-efek dari narkoba yang diberikan Kelly kepadanya. Daniel menenangkannya dengan mengatakan bahwa obat itu tidak seburuk yang kau bayangkan. Sampai pada saat acara beasiswa, Matt pun masih belum bisa mengontrol dirinya. Dia bertindak berlebihan kepada teman dan guru-gurunya. Sampai pada saat saingannya akan pidato, dia malah cengengesan tertawa tidak jelas. Kalau diketawain. Giliran dia berpidato, tema susunan yang sudah selama ini dia susun hilang semuanya, tidak terbaca. Dan akhirnya dia malah berpidato dengan tema dadakan yang malah menceritakan tentang Daniel.
dan kejadian-kejadian yang selama ini dialaminya. Tapi malah semua tamu yang mengapresiasi biarin aja dah. Tapi malah semua tamu mengapresiasi dengan standing ovation. Meskipun pemenang lomba pidatonya adalah saingannya yaitu Ryan. Nggak menang deh. Saat Matthew menemui pihak administrasi sekolah, dia ingin menutup rekening karena mengetahui Samnang akan segera sampai di Amerika. Teller bank menjelaskan bahwa rekeningnya sudah ditutup oleh Kelly. Ia kaget dan merasa bersalah telah mengenalkan Kelly kepada staf bank sebagai walinya. Saat itu, Matthew diingatkan oleh pihak administrasi sekolah untuk mengembalikan uangnya sampai hari Senin. Saat sedang bingung, dia menemui Daniel untuk curhat. Dan Daniel pun berusaha untuk membantu Matt dan memberikan ide cerita. Lah kok ide cerita? Memberikan dia ide maksudnya. Kasih ide. Matt pun menemui kedua temannya dan memberitahu idenya, kemudian diminta untuk membantunya. Klitsch yang awalnya menolak untuk membantu idenya, tapi Ellie yang sangat berambisi menjadi sutradara sangat bersemangat dengan ide yang diutarakan Matt, yang kemudian meyakinkan Klitsch untuk ikut membantu ide Matt tersebut. Daniel dan Matt menjemput teman Daniel yang merupakan porn star. Kemudian mereka juga mengembalikan barang milik Hugo sambil mengajaknya bekerjasama untuk menjalankan idenya tersebut. Kemudian sampailah pada saat hari di mana pesta dansa berlangsung. Mereka dengan peralatan syuting lengkap dan langsung membagi tugasnya. Bersama pasangannya masing-masing, Matt dengan Daniel, Klitsch bersama April, sedangkan Ellie bersama Ferrari. Sehingga fokus teman-teman mereka langsung teralihkan pada mereka. Ya iyalah, jalan sama film bokep. Film bokep. Bintang bokep maksud gue. Setelah itu, Ellie, Klitsch, dan yang lainnya langsung melakukan persiapan untuk syuting dengan rencana yang sudah dibuat. Sementara Matt dan Daniel bertugas mencari aktornya. Matt memutuskan Hunter, Derek, dan Troy bergabung karena mereka mendatangi Matt dan meminta untuk bergabung karena terobsesi oleh biduan-biduan pornstar. Mantap gak? Akhirnya Hunter dan Troy dipersilakan masuk ke ruang syuting yang di dalamnya sudah ada April dan Ferrari yang sudah tidak pakai baju, bagaikan kacang bawang tanpa kulit dalam toples sajian lebaran. Mantap gak? Sementara Derek tidak boleh masuk sama si Matt karena merasa dendam pernah diusir waktu acara sebelumnya. Dendam. Dia. Matt yang sedang asik berdansa dengan Daniel didatangi salah satu kru dan melaporkan bahwa ada masalah. Ternyata Derek yang diajak syuting tidak bisa mengendalikan lele cowboy-nya. Padahal itu adalah bagian yang paling penting untuk film tersebut. Di situasi tersebut, Matt terpaksa menggantikan posisi Derek pada saat itu. Atas pertimbangan panjang, Matt tersadarkan setelah melihat tangannya yang terdapat bekas cipok dari Daniel. Dan dia pun memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Di sana, Klitsch bertindak seperti pahlawan yang bersedia menggantikan dan bersedia menjadi lawan main April. Mantap, emang dia ngaceng. Klitsch juga semakin bersemangat karena mengetahui ternyata April juga mengaguminya. Mantap. Akhirnya pesta dansa pun selesai. Matt dan teman-temannya beserta pasangan mereka pulang dengan sebuah mobil limousine. Setelah sampai, Ellie, Klitsch, Ferrari, dan April turun dari mobil. Tinggallah Matt dan Daniel di dalam limousine tersebut. Sampai akhirnya mereka bermantap-mantap untuk pertama kalinya. Mantap. Saat pagi harinya, tiba-tiba Matt mendapat telepon dari Ellie dan menyampaikan bahwa hasil rekaman videonya hilang dicuri orang. Sampai di rumahnya ternyata sudah ada Kelly bersama Pak Slanger yang berpura-pura kepada orang tua Matt mengaku sebagai Pak Simon. Di sini Kelly meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan Matt. Kelly pun mengancam Matt untuk membocorkan videonya tersebut kepada orang tua Matt jika tidak mau membagi hasil dari video yang telah mereka buat. Tapi dengan santai sambil makan rengginang, Matt menolak mentah-mentah. Iya lagi makan rengginang, masa emping? Kongguan dalamnya rengginang. Kelly memutuskan untuk memutar video itu di depan Pak Slanger dan orang tuanya. Kelly yang menganggap itu adalah film mantap-mantap ternyata tergocek.
Film yang mereka buat adalah film tentang edukasi seks. Dan singkat cerita, film tersebut adalah film education terlaris sepanjang masa pada waktu itu. Mantap. Asik. Bukan film mantap-mantap berarti ya. Bukan. Seks edukasi. Dan Hugo pun menjadi semakin terkenal dengan Matthew sebagai rekan rahasianya. Sementara Kelly pun menjadi produser film yang terkenal juga. Di akhir film ini dapat kita saksikan Sam Nang sudah tiba di Amerika. Cleats menjadi semakin percaya diri, menjadi fuckboy karena selalu dikelilingi cewek-cewek. Ellie menjadi sutradara dan Matthew melanjutkan studinya di Universitas Georgetown. Akhirnya. Dan hubungannya dengan Daniel semakin aduhai. Aduhai. Happy ending ya. Happy ending. Oke. Itu dia tadi Itu filmnya. dia. Mantap ya. Mantap. Mantap. Panjang Adegan dewasanya banyak ya. Ini filmnya pendek, tapi pas diceritain jadi panjang gitu ya. Kemarin film yang panjang diceritain pendek. Aneh ya? Karena banyak ininya ya. Iya kan kemarin gue bilang kalau bahas film tuh yang ada cewek-ceweknya. Nah, iya semangat gitu. Lengkap. Oh, ada martabaknya lagi. Para Seru ya? bola lah segala dibawa-bawa. Ada Udin Barbel lagi. Ada Udin Jadi- Barbel. Ceritanya seru ya, lengkap ya. Seru banget. Lengkap. Sangat recommended buat kalian yang belum pernah nonton. Film lama tapi oke, masih oke ya. Cakep lah, bagus film. Oke, untuk film selanjutnya nanti apa ya kira-kira enak ya? Apa ya? Kira-kira di kolom kalian komentar. bisa kasih rekomendasi buat kita di Rekomendasi. kolom komentar. Iya, kita kayak orang nggak punya ide ya, minta rekomendasi terus. Padahal filmnya banyak loh. Emang dasar bodoh aja, memales. Padahal kan banyak, ngapain minta rekomendasi? Gak apa-apa, biarin aja. Biar ada interaksi maksudnya gitu. Iya. Oke, kita ketemu lagi besok-besok ya. Ya. Oke, semoga Thank you. apa ya namanya ya, menikmati apa yang kita Terima kasih sajikan. sudah meluangkan waktu mendengarkan kami bertiga. Iya, besok-besok kita temenin lagi waktu sahur atau mau berbuka ya. Iya, seperti acara-acara di TV. Beduk. Oke, gua Jamie Gua Dayat. Gua Rosadi. pamit. Bye bye. Thank you.